Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya masih pada sehat ya. Masih semangat belajar kan? Baiklah, kalau seperti itu kita lanjut ke materi selanjutnya ya, tentang subtema 2 yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, kita ketahui ya nak, kemarin kita sudah belajar tentang makanan bergizi. Kemarin makanan bergizi itu sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tapi gak cuma makanan bergizi aja yang mempengaruhi, tetapi olahraga pun mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kenapa dapat mempengaruhi? Karena dengan berolahraga dapat membuat tubuh menjadi segar, sehat, kuat, dan pertumbuhan tinggi badan kita juga semakin cepat. Jadi dengan berolahraga dapat mempengaruhi pertumbuhan tubuh kita. Contohnya seperti bertambahnya tinggi badan. Nah, di sini Ibu mempunyai 2 gambar olahraga. Yang pertama olahraga berenang dan yang kedua olahraga basket. Nah, dari kedua olahraga tersebut, olahraga mana sih yang kalian sukai? Nanti dijawab ya. Di sini Ibu mempunyai tugas. Tugasnya yaitu yang pertama tentang bagian olahraga apa yang kalian sukai dan mengapa kamu menyukainya. Lalu yang keduanya yaitu kalian lakukan wawancara kepada anggota keluarga kalian, boleh ayah, bunda, kakak, ataupun adik, tentang olahraga yang disukai. Sama alasannya ya, kenapa mereka menyukai olahraga tersebut. Nah, setelah kalian melakukan wawancara, kalian buat kesimpulannya. Apakah dengan perbedaan hobi olahraganya itu dapat mempengaruhi hidup rukun atau tidak ya? Seperti itu nanti hasilnya tolong ditulis lalu difotokan ya di Google Drive. Terima kasih, tetap semangat ya belajarnya. Materi selanjutnya, Ibu akan membahas tentang menghargai perbedaan. Kemarin kita sudah membahas tentang menghargai perbedaan dalam hal makanan kesukaan. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang menghargai perbedaan dalam hal permainan kesukaan. Di sini Ibu mempunyai cerita tentang Sekar dan Made. Jadi, Sekar dan Made bersahabat. Mereka sering bermain bersama. Biasanya mereka bermain di lapangan bersama teman-teman yang lainnya. Banyak sekali yang bisa dilakukan bersama. Kadang mereka bermain ular naga, gobak sodor, ataupun petak umpet. Made dan anak laki-laki lainnya suka bermain sepak bola. Tetapi Sekar tidak menyukai permainan sepak bola. Sehingga Sekar dan teman-temannya hanya menonton dan memberi semangat ketika mereka bermain. Sekar dan teman-temannya pun memiliki kesukaan yang berbeda. Mereka lebih menyukai bermain lompat tali dibandingkan sepak bola. Jika mereka tidak menonton anak laki-laki bermain sepak bola, yang mereka lakukan adalah bermain lompat tali. Tetapi, kadang juga setiap mereka bermain lompat tali, ada anak laki-laki yang ikut bermain lompat tali. Nah, walaupun mereka memiliki kesukaan yang berbeda, mereka tetap saling menghargai. Jika ada teman yang memiliki bantuan, mereka akan menolongnya. Jika ada teman yang sedih, mereka akan mencoba menghiburnya. Nah, dari cerita tersebut bisa diambil pesan, nak. Pesannya yaitu, walaupun kalian memiliki permainan kesukaan yang berbeda,
kalian harus tetap menghargai, menghormati, dan saling menolong apabila teman kalian dalam kesusahan. Contohnya yang seperti Sekar lakukan. Di saat ada temannya yang membutuhkan bantuan, ia tetap menolong temannya tersebut walaupun memiliki perbedaan dalam hal permainan kesukaan. Nah, dengan menghargai perbedaan permainan tersebut, akan tercipta sebuah kerukunan, sehingga kalian bisa memiliki banyak teman dan tidak saling bermusuhan. Jadi tetap harus saling menghargai ya, walaupun kalian memiliki permainan kesukaan yang berbeda. Nah, untuk tugas selanjutnya, kalian bisa kerjakan di halaman 70. Nanti hasilnya difotokan lalu dikirim ke Google Drive ya. Semangat! Untuk materi selanjutnya, Ibu akan membahas tentang pengurangan dalam bilangan ribuan. Sebelumnya, Ibu sudah membahas tentang penjumlahan dalam bilangan ribuan. Sekarang Ibu bahas tentang pengurangan dalam bilangan ribuan ya. Nah, di sini Ibu memiliki contoh soal pengurangan tanpa teknik meminjam. Contoh soalnya yaitu, saat libur sekolah tiba, Bayu berencana berlibur ke suatu tempat. Karena belum memiliki cukup dana, ia harus menabung terlebih dahulu. Sebelumnya, Bayu sudah mencari informasi tentang biaya berliburnya. Biaya untuk tiket masuknya sebesar 9.500, sedangkan ia hanya memiliki tabungan sebesar 5.200. Berapakah jumlah uang yang diperlukan Bayu untuk berlibur? Nah, berarti kalau pertanyaannya berapakah jumlah uang yang diperlukan Bayu untuk berlibur, berarti uang yang diperlukan yaitu 9.500 dikurangi uang yang Bayu punya yaitu 5.200. Sehingga kalimat matematikanya seperti ini, 9.500 dikurangi 5.200. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya masih sama seperti cara menghitung penjumlahan, namun ini dikurangi bukan dijumlahkan ya. Cara menghitungnya masih sama, yaitu dari paling belakang, yaitu satuan, lalu puluhan, lalu ratusan dan ribuan. Mari kita hitung ya. Nah, 0 dikurang 0 sama dengan 0. 0 dikurang 0 sama dengan 0. Nah, di sini 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Dan 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Pintar sekali. Jadi, uang yang diperlukan Bayu itu masih kurang 4.300. Jadi Bayu masih harus mengumpulkan uang sebanyak 4.300 untuk berlibur. Sampai sejauh ini masih mudah kan soalnya? Kalau seperti itu kita lanjut ke soal berikutnya ya, yaitu tentang pengurangan dengan teknik meminjam. Di sini ada soal, Pak Tony memiliki sebuah kolam ikan. Di dalamnya terdiri dari 4.519 ikan lele. Suatu hari, Pak Tony mendapat pesanan dan memanen ikannya sebanyak 2.236. Berapa sisa ikan lele yang berada di kolam tersebut? Nah, di sini bisa kita lihat, Pak Tony ini mempunyai 4.519 ikan lele. Lalu, Pak Tony mendapat pesanan sebanyak 2.236. Sehingga, cara menghitungnya yaitu 4.519 dikurangi 2.236.
Bagaimana cara menghitungnya? Sama seperti soal sebelumnya, dimulai dari angka paling belakang. Jadi 9 dikurang 6 sama dengan 3. Lalu 1 dikurang 3 berapa? Nah, karena 1 lebih kecil dibandingkan angka 3, kita harus meminjam ke angka 5. Nah, kalau kita meminjam ke angka 5, jadi angka 1 menjadi angka 11 dan angka 5 menjadi angka 4 karena satu angkanya dipinjam oleh angka 1. Jadi sisa 4. Nah, lalu kita lanjut berhitung ya. Di sini 11 dikurangi 3 berapa? Iya, 8. Lalu 4 dikurang 2 sama dengan 2. Di sini 4 dikurang 2 sama dengan 2. Jadi total sisa ikan lele yang berada di dalam kolamnya Pak Tony itu sebanyak 2283. Seperti itu cara menghitung pengurangan dengan teknik meminjam. Nah, di sini Ibu punya tugas, yaitu buatlah 5 soal beserta jawabannya perhitungan pengurangan bilangan tanpa teknik meminjam dan kerjakan halaman 72 ya. Selamat mengerjakan. Untuk materi hari ini sudah cukup. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Terima kasih.